على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mabu'uthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang dicintai karena Allah, semua yang hadir hari ini dari ustaz dan ustazah, para wali murid dan semuanya yang insyaallah hari ini kita dikumpulkan karena Al-Quran, berada dalam lindungan Al-Quran, berharap syafaat Al-Quran, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi menjadi ahlul Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal Bapak Ibu sekalian yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak cucu Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga Bapak Ibu sekalian.
berdakwah, saya keliling berceramah Bapak Ibu sekalian. Orang tua saya tidak ada yang jadi ustaz. Ayah saya seorang dosen, ibu saya seorang dosen. Ayah saya jurusan teknik, ibu saya jurusan bahasa Inggris. Ya, semuanya dosen. Siapa yang kemudian memanen pahala saya ceramah sehari bisa 3 tempat? Saya ke Jakarta, saya ke Surabaya, saya ceramah di Riau, saya ceramah di Jambi. Siapa yang dapat pahalanya Bapak Ibu sekalian? Ibu saya. Makanya tamat SD saya dibawa ke Gontor Bapak Ibu sekalian. Pesantren jauh di Ponorogo di sana 6 tahun. Habis itu saya lulus dapat beasiswa 12 tahun, saya S1 sampai S3 di Sudan. 12 tahun Bapak. Siapa yang kemudian dapat pahala untuk ibu saya? Ibu saya. Apa yang dia investasikan ibu saya? Apa yang investasikan ayah saya? Tiket kapal laut, uang bulanan di pesantren, semuanya akan didapat. Jangankan sebelum meninggal, jangankan ketika meninggal, sebelum meninggal ayah dan ibu saya sekarang sudah berbahagia melihat anak-anaknya sudah berceramah, sudah dipanggil kanan kiri, sudah masuk TV, sudah masuk banyak entertain para artis, para pejabat. Kita masuk semua ini. Ayah dan ibu saya begitu bahagia. Saya berpikir kalau bukan investasi mereka, saya tidak jadi apa-apa. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan melihat anak-anak kita hari ini. Bayangkan mereka 10 tahun, 20 tahun lalu. Banyak para dokter yang hadir di sini, yang hafal Al-Quran. Banyak para pengusaha dari mereka yang hafidhah. Apalagi kalau sudah ditambah dengan ekstrakurikuler yang membangun kejiwaan mereka, karakter mereka seperti memanah, berenang, berkuda. Itu subhanallah, sesuatu yang menjadi amal jariah yang kemudian nanti bermanfaat tidak hanya ketika dia kecil, tapi nanti dalam pertumbuhan dewasa mereka. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian, saya mau titip 3 pesan. Tadi Nabi SAW mengatakan, jika ada cucu Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak dan anak soleh yang mendoakan. Jadi 3 ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kemudian Syekh kami menjelaskan di sini, mana yang kira-kira paling bagus untuk kemudian kita kejar, ternyata ada pada poin nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Anak soleh yang mendoakan bisa menjadi perpanjangan tangan dari orang tua yang belum bisa bersedekah jariah. Kalau ada di antara anak-anak kita nanti yang menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, dan dia bersedekah atas nama orang tuanya, bahkan bisa membangun masjid atas nama ibunya. Ya, besok subuh, ya, saya undang video sekalian. Saya lagi sangat sibuk sekali, makanya mohon maaf sekali saya hadir tidak bisa bersama sampai akhir karena ada tamu. Ya, teman saya yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal, yang namanya itu Ustaz Dastan. Ada Ustaz Abdul Somad yang datang. Besok kita datang di akbar di masjidnya Ustaz Dastan di Al-Azhar depan BTP. Besok subuh. Perkiraan yang hadir mungkin sampai 2.000 orang. Iya, Bapak Ibu kalau mau hadir silakan, gratis datang, tapi datang lebih awal supaya dapat di tempat di dalam. Iya, karena banyak sekali orang datang. Besok ada saya, Ustaz Dastan, ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Lukman dari Pontianak, iya, ada Habib Rifki dari Ambon, semuanya kumpul di tempatnya Ustaz Dastan besok subuh. Kebetulan saya yang menjadi koordinatornya, iya. Jadi habis ini saya bergeser lagi ke Hotel Claro. 10:30 saya mengisi Bapak Ibu sekalian. Jadi Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan, karena saya pikir ini generasi, saya harus hadir memberikan tausiah kepada orang tua bahwa jangan pernah berhitung untuk anak, jangan pernah berhitung apalagi untuk pendidikan anak, jangan pernah berhitung. Saya ingat sekali mama saya pernah jual emasnya karena saya bertiga adik saya di Gontor butuh uang. Dia jual emasnya, dia jual motornya, karena saya bertiga bersaudara semuanya dikasih masuk pesantren di Gontor waktu itu. Jadi itulah perjuangan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya selesai, adik saya selesai, disarankan juga ke Sudan adik saya bisa hafal Quran. Adik saya perempuan sekarang ikut suaminya di Saudi Arabia, sudah hafal juga Qurannya, sudah selesai. Itu karena perjuangan orang tua yang tidak mau berhitung untuk anaknya, karena dia tahu ini adalah amal jariah, ini ilmu yang bermanfaat
ya, atas perkataan seorang Hotman Paris. Ya, mungkin kita lihat di media sosial juga. Saya sampaikan bahwa Hotman Paris baru-baru membuka sebuah klub malam di daerah CPI. Lalu kemudian dia mengatakan dalam statementnya, mana perempuan-perempuan cantik Sulawesi Selatan, saya utus 1000 orang menjadi asisten pribadi saya. Silakan datang ke W Club ini di CPI. Silakan datang, kita berdansa sampai akhir zaman. Coba dia bilang begini. Saya marah, Bapak Ibu sekalian. Sudah dasar marah. Kita bikin statement. Saya marah semua ini, Ustaz. Saya bilang bicara lagi semua. Ini kalau dibiarkan nggak bisa. Kuat sekali ini orang, saya bilang. Dia punya teman jenderal, bahkan dia kenal presiden, saya bilang. Tapi saya yakin kalau kita semua bersatu tolak, pasti dia akan mundur dengan sendirinya. 3 hari Bapak Ibu sekalian, 3 hari di setiap media sosial, semua pengurus masjid yang saya bilang bikin video menolak diisikannya W Club. Alhamdulillah, per tadi malam, dua hari yang lalu tadi malam, 2 malam sudah ditutup. Tinggal ditunggu dicabut izinnya. Ya. Pentingnya bersuara di media sosial sekarang. Itu netizen Pak, yang saya upload di Instagram, TikTok, jutaan orang yang nonton Pak. Ya. Dan Hotman Paris sudah minta maaf. Ya. Ada di videonya saya upload di media sosial saya, dia minta maaf. Ya. Ini Hotman Paris sudah minta maaf. Nanti cek di Instagram saya. Apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa percaya Ustaz bikin sekolah. Hampir semua Ustaz punya sekolah. Ada semua sekolah Ustaz. Kita bangun sekolah. Ustaz berceramah di masjid-masjid. Kita bangun generasi. Ini ada tiba-tiba orang seperti Hotman Paris mau hancurkan generasi. Inilah kehidupan dunia hari ini. Kalau ibu tidak memilih jalur Quran, kalau kita tidak memilih masukkan anak ke pesantren, percaya di luar sana, narkoba, minuman keras, perzinahan, hotel-hotel sekarang 100.000 bisa berzina. Naudzubillah, anak-anak SMA dicek keperawanannya, sudah tinggal 40% yang masih perawan, 60% di sebuah sekolah SMA, saya tidak usah sebut namanya, data dari dinas penduduk ini ke saya, 60% sudah tidak perawan. Ada SMA. Jagai anak baik-baik. Pesantren jalan terbaik. Pesantren atau sekolah Islam jalan terbaik. Itu pun kalau dia sudah pulang sorenya, cek. Jangan lagi ada istilah mohon maaf. Ada yang orang sekarang bilang, mau pergi Malino sama teman-temanku, sama sekolahku. Cek memang. Karena banyak alasan begitu pulang hamil. Ini kejadiannya. Saya ngobrol sama Pak Adnan Bupati Goa. Sama Pak. Ya. Kasus-kasus di Goa banyak. Saya ngobrol sama Pak Haili Irsyad di Maros. Sama. Menjaga sekarang generasi susah sekarang. Apalagi mohon maaf, kalau kita sudah kasih handphone anak, pikir-pikir dibelikan handphone anak. Saya kasih tahu anak SD jangan kasih handphone. Jangan kasih handphone. Kejadian kemarin tahun lalu di Borong, anak 14 tahun dengan 17 tahun bunuh anak 11 tahun. Tahu gara-gara apa? Gara-gara lihat di media sosial, dia lihat di website menjual organ. Pernah dibaca, pernah dilihat? Anak 17 tahun diborong. Saya tinggal di Bukit Maruga. Hari-hari saya lewat di tempat. Kalau saya pulang dari sekolah saya punya pesantren di Hertasdi. Saya pulang, saya lewat di tempat. Bapak Ibu tahu, kalau saya ke sana, sebelah kanan ke rumahnya, itu dikeroyok orang. Kenapa Pak? Dia bunuh anak 14 tahun dengan 14, bunuh anak 11 tahun. Untuk apa? Mau ambil ginjalnya, mau jual 1.000 US dollar, 10.000 US dollar, harganya sekitar 400 juta. Dia kira anak-anak itu bodoh, yang 17 tahun gampang jual ginjal gara-gara dia tiba. Ini belum pornografi Bu, hati-hati. Na'udzubillah. Apa? Saya titip betul. Ya, mudah-mudahan Ustaz ya, dengan adanya sekolah madrasah ini, ya, kita didik anak-anak dengan hal-hal positif. Ya, lingkungannya baik. Ini dia Ibu sekalian, jaga baik-baik. Kita berperang di hari ini.
bagaimana anak-anak Gaza di Rafah hari ini jangankan untuk sekolah, untuk makan, jangankan itu, sudah di pengungsian, dia tinggalkan rumah-rumah mereka masih dibom di sana, di perbatasan dibom. Ini haram, Pak. Dengan entengnya Netanyahu cuma bilang ada kesalahan teknis. Tidak mungkin, Pak. Itu kalau ada yang menyerang orang di pengungsian, itu wajib dibunuh. Dan inilah kejadian hari ini, Pak. Yang punya uang, yang berkuasa. Kejadian hari ini, mereka lah ujian kita hari ini. Ujian kita adalah orang-orang Israel ini, tentara-tentara Israel ini. Maka setiap doa ibu, Bapak titip doa untuk saudara kita di Palestina, khususnya mereka yang ada di perbatasan Rafah. Iya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa memperbersama sampai akhir, Ustaz. Mohon maaf sekali. Doa saya untuk anak-anak, doa saya untuk para guru. Kita semua sebenarnya sedang bekerja sama. Para guru-guru ya, manakah guru-guru? Kita guru. Coba ada hadir Ustazah di sini. Ustaz, saya tanya semua Ustazah semua. Kita hari ini sedang kerja sama, bukan sama-sama kerja. Kalau sama-sama kerja, Anda kerja, saya kerja. Kita kerja sama, Ustaz. Ustaz didik anak-anak. Saya pergi keliling ceramah. Iya. Ustaz jagai anak-anak baik-baik, Ustaz. Yang Allah titip menjadi murid di sini. Inilah aset paling berharga, Ustaz. Ustazah, jadikan anak-anak yang Anda ajar seperti anak sendiri. Percaya hasilnya beda kalau Anda hanya mengajar anak sekedar menggugurkan kewajiban. Dengan menjadikan anak-anak ini seperti anak kandung sendiri, itu perbedaan yang luar biasa. Saya belajar betul bagaimana guru-guru saya di Sudan menganggap saya anak. Bahkan sebagian profesor saya, dia tidak panggil nama saya, dia panggil dia Munai, dia panggil saya anakku. Berapa profesor panggil saya dengan istilah itu, Bapak Ibu sekalian, di Sudan. Begitu terasa ketika seorang guru menganggap muridnya bukan hanya sekedar murid, tetapi seperti anak sendiri. Inilah yang dinamakan pada Islam anak ideologis, karena ada juga anak biologis. Maka wahai para guru, para ustaz, para ustazah, jadikan anak-anak ini anak-anak ideologis kita. Bahkan bisa jadi anak biologis kita yang kita lahirkan dengan ustazah, ustaz, bisa jadi anak biologis kita. Dan itu terjadi dari zaman Nabi. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, mendurhakai Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh Nabi. Jadi bisa jadi justru anak-anak ideologis kita yang menarik tangan-tangan kita ke surga. Betul ini, betul ini. Jangan main-main kalau mendidik, ya Ustaz. Jangan main-main, apalagi anak kamu sendiri, wahai para orang tua. Jaga baik-baik, korbankan semua yang kita bisa korbankan, bahkan nyawa dikorbankan untuk anak-anak. Seperti itulah kemudian kita dapat sunnahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana mereka mengorbankan dirinya untuk keluarganya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Allah mudah-mudahan bermanfaat. Doa terbaik untuk sekolah ini dan doa terbaik untuk para guru, para ustaz. Kita kerjasama, ya sama-sama menjalankan kebaikan dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di surga Firdaus A'la. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن.